Jadi Peggy yang sekarang itu dari 6 terpidana, 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Skenario picik Ibtu Rudiana terbongkar, Peggy Setiawan bebas tak bersyarat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Dan kemudian menjelaskan kepada masyarakat dan membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini kita masih mengikuti perkembangan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Disebut hasil skenario dari Bapak Ibtu Rudiana ex Wakapolri minta Jokowi bertanggung jawab. Dari mulai kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, bak benang kusut yang sulit terurai pengungkapannya oleh kepolisian usai bermunculannya spekulasi di publik ya. Belakangan publik menyoroti peran dari Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki dalam pengungkapan kasus tersebut. Pasalnya, Rudiana disebut-sebut memiliki peran utama dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina tersebut. Tak hanya itu, para terpidana dan saksi kasus tersebut turut mengakui adanya intervensi dari Ibtu Rudiana untuk mengakui berita acara pemeriksaan BAP yang telah diskenariokannya ya. Sontak publik pun bertanya-tanya terkait kejanggalan pengungkapan pada kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam itu. Bahkan didapati kala itu Pak Rudiana sedang bertugas sebagai anggota reserse kriminal di Polresta Cirebon. Pada saat itu, Rudiana didapati tengah menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Dan mendapati hal tersebut, sejumlah ahli hukum pun bermunculan memberikan tanggapannya tak tertinggal bagi mereka yang merupakan purnawirawan Polri turut andil memberikan pandangan terkait kasus yang tengah disoroti publik. Ini mantan Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Pol Ugroseno menilai adanya pelanggaran berita pada etika profesi yang dilakukan oleh Rudiana. Hal itu didasari sejumlah pengakuan para saksi yang terpidana. Pada kasus itu yang disebut-sebut berita acara perkara BAP didasari skenario dari Rudiana. Jadi bagi saya begini, ini kalau dugaan pelanggaran etika profesi cukup berat, bisa ditemukan oleh Propam. Pelanggaran etika profesi hukumannya lebih berat, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat ketika kata Ugroseno mengatakan dalam pengusutan kasus pembunuhan sejoli muda Vina dan Eki Cirebon sudah semestinya setiap unsur ikut bergerak ya. Hal ini ditangani adanya spekulasi yang bermunculan sehingga spekulasi publik yang semakin tak terkendali, ditambahkannya menyangkut kasus penghilangan nyawa seseorang tak sepenuhnya ditanggungjawabkan hanya kepada instansi Polri. Menurutnya sudah semestinya Presiden RI Bapak Joko Widodo turut andil bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan yang terjadi. Jadi dilihat kalau ke depan nanti jangan sampai hal ini terjadi lagi. Tapi yang kedua, persoalan pidana pembunuhan ini kalau tidak terungkap tuntas seolah-olah yang sudah ikhlas ya. Proses itu nanti terserah ke depannya, ungkap Ugroseno. Ke depan supaya tidak terjadi kembali bahwa nyawa manusia yang hilang di Indonesia ini, saya selaku katakan Presiden harus bertanggung jawab. Jangan diserahkan kepada Kapolri, Panglima, kepada Menteri. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki terjadi pada Agustus 2016 dengan pelaku geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Polresta Cirebon menetapkan 11 anggota geng motor sebagai tersangka kasus pembunuhan disertakan pemerkosaan tersebut. Sebelumnya kasus kematian Vina dan Eki ditenggarai akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Namun sejoli muda itu ternyata menjadi korban pembunuhan sadis oleh geng motor. Hingga saat ini terdapat 3 orang tersangka pembunuhan dan pemerkosaan yang masih buronan usai 8 tahun kasus tersebut. Polisi mengungkapkan ketiga pelaku yang buron itu beridentitas Andi 23 tahun, Dadi 20 tahun, dan Peggy alias Perong 22 tahun. Sementara 8 pelaku yang lain telah menjalani menjalani masa hukumannya, yakni Jaya Suprianto, Eki Sandi, Hadis Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi, Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Adapun Polda Jawa Barat secara mengejutkan menghapus 2 nama DPO lainnya usai menangkap terduga otak pelaku pembunuhan, yakni Perong alias Peggy Setiawan ya. Dari update bahwa
keikutsertaan Ibu Rudiana itu pastinya jadi bumerang ya, dan menjadi nambah masalah untuk Ibu Rudiana setelah kehilangan anak. Bahkan sekarang jabatan pun dipertaruhkan, kedepannya akan diusut karena beliau mungkin salah tindakan sebelumnya waktu menangani kasus pembunuhan Vina yang seharusnya bukan bagiannya di Polresta. Yang sudah mengikuti channel Suara Hati Sang Istri, terima kasih banyak atas dukungannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.